Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, program studi PGSD STKIP PGRI Bangkalan akan memaparkan PPT kami dengan topik strategi pembelajaran kelas rendah. Perkenalkan, nama saya Qurratul Uyun, NPM 035, dan rekan saya Rani Rahayu, NPM 036. Strategi pembelajaran kelas rendah. Strategi pembelajaran ini merupakan proses penyusunan rencana kerja belum sampai pada tindakan. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya di sini bahwa arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Sehingga penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas, dan sumber belajar semuanya diarahkan dalam upaya untuk pencapaian tujuan. Namun sebelumnya, perlu dirumuskan suatu tujuan yang jelas yang dapat diukur keberhasilannya. Nah, di sini ada prinsip-prinsip pemilihan strategi pembelajaran kelas rendah. Nah, prinsip-prinsip ini merupakan suatu landasan dalam memilih strategi seperti apa yang akan kita gunakan dalam proses belajar mengajar, karena dalam menentukan sebuah strategi pembelajaran di kelas rendah ini tentunya harus memperhatikan apa-apa saja yang berhubungan dengan siswa, seperti yang tertera di bawah ini. Macam-macam strategi pembelajaran kelas rendah. Yang pertama ada pembelajaran kemampuan berpikir. Nah, di sini pembelajaran kemampuan berpikir dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan induktif dan pendekatan deduktif. Pendekatan induktif dilakukan dengan mengkaji fenomena-fenomena sosial untuk mendapatkan informasi yang selanjutnya dikembangkan menjadi fakta. Fakta-fakta tersebut dirangkai sehingga menunjukkan adanya suatu kategori atau kesamaan tertentu. Pendekatan deduktif, pengajaran dimulai dengan memberi konsep dan diteruskan untuk menemukan fakta-fakta yang menjadi bagian konsep seperti itu. Yang kedua, ada strategi pembelajaran kemampuan proses. Di sini ada pemecahan masalah. Nah, dalam pengajaran kelas rendah di sekolah, guru dapat mendorong siswa untuk belajar memecahkan masalah dengan menggunakan metode pendekatan pemecahan masalah. Kemudian ada inquiry. Inquiry adalah siswa mampu menemukan jawabannya sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Seperti itu. Nama saya Rani Rahayu, NPM 036. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang atas Qurratul Uyun sampaikan. 3. Pembelajaran komparatif. Pembelajaran komparatif yaitu pembelajaran yang menghendaki siswa belajar secara bersama-sama, saling membantu satu sama lain dalam belajar, dan memastikan bahwa setiap orang dalam kelompok mencapai tujuan atas tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian di sini ada pembelajaran nilai. Yang pertama, bermain peran. Suatu proses belajar di mana siswa melakukan sesuatu yang dilakukan orang lain. Dalam proses belajar bermain, peran siswa diajak untuk berpikir peran dan bertindak bukan sebagai dirinya tetapi sebagai orang lain. Kemudian yang kedua, sosiodrama. Di sini ada perbedaan antara sosiodrama dengan bermain peran, yaitu bermain peran lebih luas ruang lingkupnya, sedangkan drama sosial membatasi pada permasalahan yang menyangkut aspek sosial dalam masyarakat. Perbedaan yang kedua yaitu dalam penentuan peran. Dalam sosiodrama, sebuah peran dapat ditentukan secara langsung setelah sebuah permasalahan sosial dibahas oleh guru di dalam kelas. Peran yang dimainkan oleh siswa tidak memerlukan persiapan khusus seperti dalam bermain peran.
Dalam sosiodrama, reaksi spontan siswa dalam memainkan peran lebih diutamakan sehingga apa yang dikemukakan siswa sebagai pemegang peran akan berbeda dengan yang aslinya. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.